Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajri Azkia. Saya merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Jurusan saya yaitu Manajemen Dakwah semester 2 kelas B. Saya di sini akan memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Komunikasi. Yang pertama yaitu ilmu komunikasi awalnya berasal dari retorika. Jawab dengan retorika yang terkenal pada zaman Sokrates. Nah, ya memang benar ilmu komunikasi memang memiliki akar sejarah yang kuat dalam retorika. Sebuah seni berbicara dan meyakinkan yang berkembang pada Yunani kuno. Pada masa Sokrates, retorika menjadi salah satu pondasi utama dalam pendidikan dan filsafat. Adapun retorika yang terkenal pada zaman Sokrates yaitu adalah pendekatan yang menekankan penggunaan bahasa untuk menyampaikan pengetahuan yang sudah ada dan diyakini, serta untuk mencari apa? Mencari kebenaran. Nah, itu Sokrates sebagai seorang filsuf dan ahli pidato tidak menganggap bahwa retorika hanya sekedar seni berbicara. Akan tetapi Sokrates menganggap sarana untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan pemahaman yang lebih utama. Nah, itu. Yang kedua, perkembangan ilmu komunikasi sebelum masa prasejarah masuk pada tahapan manusia. Nah, itu. Sebelum masuk ke masa prasejarah, perkembangan ilmu komunikasi pada manusia dapat dijelaskan upaya awal untuk menyampaikan ide, gagasan, dan kebutuhan satu sama lain. Pada zaman itu, manusia menggunakan berbagai metode nonverbal seperti bergerak-gerak tubuh. Kalau kita lagi berbicara atau pengen sesuatu, nah saya pengen ini, nah itu bergerak-gerak tubuh. Salah satu contohnya seperti itu, atau mimik wajah. Nah, itu manusia memakai berbagai metode, berbagai ide untuk berkomunikasi pada zaman itu. Seiring dengan perkembangan manusia mulai menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi yang lebih kompleks. Pada masa prasejarah, manusia juga mulai membuat apa? Lukisan di mana? Di gua-gua. Nah, itu di dinding gua. Nah, gitu. Untuk apa? Untuk menyampaikan informasi tentang perburuan dan binatang buruan mereka. Nah, itu bisa dipaham? Bisa dong. Masa gak kepaham? Nah, harus dicatat. Ini soalnya penting ini. Nah, yang ketiga yaitu saya menjawab yang kedelapan. Nah, komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Pertanyaan yang bagus. Next, komunikasi sebagai tindakan satu arah, artinya komunikasi berlangsung secara diadik adalah komunikasi enggak itu salah. Kenapa salah?
Karena komunikasi satu arah memang tidak memiliki timbal balik. Tetapi hal ini tidak berarti bahwa komunikasi tersebut berlangsung secara diadik. Diadik merujuk pada komunikasi antar dua orang. Tetapi komunikasi satu arah bisa terjadi antara satu orang dengan lebih banyak orang. Nah, itu. Anda kalau pengen mengetahui yang lebih jelasnya, yaitu yang pertama, komunikasi satu arah. Komunikasi satu arah adalah komunikasi yang hanya berlangsung satu arah, dari pengirim ke penerima. Penerima tidak memberi respon atau umpan balik. Nah, itu. Yang kedua, komunikasi diadik. Nah, komunikasi diadik adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang. Nah, itu. Yang ketiga, komunikasi timbal balik. Komunikasi timbal balik adalah di dalam komunikasi dua arah terdapat pertukaran informasi dan respon antara komunikator dan komunikan. Nah, itu yang lebih detail dan jelasnya. Next, saya nomor 4 menjawab pertanyaan yang ke-9. Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana menyampaikan perangsang. Perangsang untuk apa? Untuk mengubah tingkah laku. Nah, Hofland mendefinisikan bahwa komunikasi ini adalah sebagai proses di mana seseorang atau komunikator menyampaikan perangsang. Nah, ini biasanya merupakan berupa lambang-lambang verbal. Nah, untuk apa? Untuk mengubah tingkah laku orang lain. Nah, itu. Jadi, proses ini bersifat persuasif dengan tujuan mempengaruhi sikap, opini, atau perilaku orang lain melalui pesan yang disampaikan. Nah, itu. Nah, yang kelima, saya menjawab pertanyaan yang ke-14. Komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai. Nah, norma dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Nah, pertanyaan yang bagus. Nah, ya, emang benar. Fungsi komunikasi yang melibatkan pendidikan dan pewarisan, nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi yang lain dikenal sebagai fungsi sosialisasi atau korelasi sosial. Nah, fungsi ini juga bisa disebut fungsi pengoveran karena berkaitan dengan penyampaian warisan sosial. Nah, itu. Jadi kalau belum Anda kepaham dengan bahasa saya, kalau Anda ingin lebih detailnya, lebih jelasnya, itu adalah fungsi sosialisasi dalam komunikasi ini menunjuk pada upaya pendidikan, pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Ini juga mencakup proses di mana anggota masyarakat belajar
dan internalisasi norma, nilai dan kepercayaan budaya mereka. Dalam konteks komunikasi massa, korelasi sosial juga dapat merujuk pada peran media dalam membantu masyarakat. Untuk apa ini? Untuk membantu masyarakat memahami dan meninvestasi berbagai isu sosial dan politik. Nah, itu kawan. Nah, yang keenam saya menjawab pertanyaan yang ke-15. Komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan menumpuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Nah, pertanyaan yang bagus. Fungsi komunikasi dalam sosial mencakup berbagai aspek penting dalam kehidupan manusia, seperti membangun konsep diri, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, meraih kebahagiaan, menghindari tekanan dan ketegangan, serta mempererat hubungan dengan orang lain. Nah, itu. Jadi komunikasi yang efektif berperan dalam membentuk identitas diri, mencapai potensi individu, mempertahankan eksistensi, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Nah, itu kawan. Nah, yang selanjutnya nomor 7 saya nomor 6 saya nomor 7 saya nomor 16. Karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Nah, komunikasi yang dianggap sebagai proses sebab akibat memang disebut sebagai interaksi. Hal ini karena dalam komunikasi adanya pesan yang dikirimkan oleh komunikator. Anda tahu komunikator? Kalau gak tahu bahasanya pengirim. Nah, itu. Nah, akan menimbulkan respon atau reaksi dari komunikan. Siapa yang komunikan ini? Penerima. Nah, itu. Respon ini kemudian dapat memicu komunikasi baik, menciptakan siklus interaksi yang mempengaruhi penjelasan yang lebih detailnya, yaitu sebab akibat. Nah, bisa dicontohkan sebab akibat. Komunikasi dimulai dengan adanya sebab, yaitu pesan atau informasi yang dikirimkan. Akibatnya, pesan tersebut akan memicu respon dari penerima, baik itu merupakan reaksi verbal, tindakan, atau pemikiran, interaksi. Nah, itu. Komunikasi yang dianggap interaksi menggambarkan proses dinamis dan dua arah, di mana kedua belah pihak aktif terlibat dalam pertukaran pesan dan respon. Seperti kita chatan nih sama si Bebek. Nah, pertukaran pesan dan respon terus. Nah, itu. Komunikasi yang bersifat interaktif ini lebih efektif dalam membangun pemahaman, membangun hubungan, dan mencapai tujuan bersama. Nah, itu. Jadi kesimpulannya, singkatnya, kesimpulannya,
Komunikasi melibatkan proses sebab akibat, pesan dan respon. Maka komunikasi dapat dianggap sebagai interaksi. Interaksi ini menciptakan dinamika dua arah yang lebih efektif dan memungkinkan untuk mencapai tujuan bersama dalam komunikasi. Next, selanjutnya nomor 8. Saya menjawab nomor 17. Cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Nah, jadi cara berbicara selama musim hujan dan musim kemarau memang bisa berbeda karena konteks komunikasi dipengaruhi oleh aspek fisik seperti cuaca. Selama musim hujan mungkin lebih sering terjadi percakapan yang membahas perlindungan dari hujan. Nah, itu kondisi jalan yang licin atau aktivitas yang aman di dalam ruangan. Sementara itu, selama musim kemarau, topik pembicaraan bisa lebih banyak terkait aktivitas luar ruangan, panen atau cara mengolah kelebihan panas. Nah, itu. Kesembilan, saya menjawab nomor 19. Saat perkuliahan, komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Nah, saat perkuliahan, komunikasi berfungsi sebagai media utama untuk menyampaikan pengetahuan dan informasi kepada mahasiswa. Komunikasi ini membantu mahasiswa memahami materi pelajaran, belajar dan mengembangkan pemahaman mereka terhadap suatu topik. Nah, itu. Yang ke-10 saya menjawab nomor 20. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Betul kan? Betul. Akan tetapi saya akan membahas dengan sedikit-sedikit lebih menarik ya. Stand up comedy merupakan bentuk komunikasi lisan yang bertujuan untuk menghibur audiens melalui humor. Nah, komunikasi ini dilakukan oleh seorang komedian yang berdiri sendiri di atas panggung dan menyampaikan lelucon, cerita atau observasi kehidupan sehari-hari secara langsung kepada penonton. Nah, itu stand up comedy. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan karena saya lagi di tahap pembelajaran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.